Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya habis menonton sebuah video dari YouTube yang berjudul Worldview tentang Islam yang diterbitkan oleh Fitrah Institute. Fitrah Institute berkata bahwa kalau di dunia ini banyak yang namanya sebuah pandangan terhadap dunia. Itu terbagi banyak lah, yang penting lah dari Islam, Kristen dan lainnya. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang yang namanya worldview Islam. Worldview Islam itu sebuah pandangan terhadap namanya dunia melalui cara Islam. Seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Mulk yang berbunyi ala ya'lamu man khalaqa. Itu artinya dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Dia yang membuat. Jadi di dunia ini yang dibuat, contoh kayak kita kena musibah, itu kita nggak tahu ini maksudnya gimana, ini kita harus marah atau apa, itu kita harus patuh aja. Kenapa? Karena yang membuat musibah ini adalah Allah. Allah yang lebih tahu ini guna musibahnya buat apa. Makanya itu layaknya kita membuat robot. Robot tuh kita tahu ini salahnya di mana, ini gunanya buat apa dan lainnya dan lain sebagainya. Jadi kita lebih tahu tentang robot itu. Sama halnya kayak Allah. Allah lebih tahu tentang kita. Kita mau bagaimana selanjutnya atau mengambil langkah ini itu tergantung kita. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Allah itu memberikan sebuah semua hal kepada kita itu pasti ada hikmahnya. Oh, berarti ini tentang Tuhan, bukan tentang worldview. Ini belum nyampe. Makanya 1 menit itu antum langsung kayak konten pendek itu ya. Jadi teman-teman misalnya gitu. Oh ya. Langsung aja. Ya nggak apa, pelajaran yang bagus. Kalau nggak ada beliau, nanti setelah ini nggak ada yang bisa bikin yang lebih bagus kan gitu kan. Oke, setelah ini siapa? Oke, kasih. Siapa namanya? Fatan Rahman. Ya, Rahman, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, ana habis nonton video yang video ini di apa kayak pidatonya Ustaz Kiai Hamid Fahmi Zarkasi gitu. Ya. Jadi worldview itu Kayak apa beneran? ya Ya berarti beneran, bukan kayak yang pidato. emang pidato Pidato. Kiai Hamid Fahmi Zarkasi. Ya. Jadi worldview itu adalah melihat sesuatu tidak hanya dengan mata kepala tetapi juga dengan mata hati kita, sehingga yang nampak adalah hal yang empiris dan tidak empiris dari sesuatu yang kita lihat itu. Jadi worldview secara umum adalah cara pandang terhadap dunia, cara pandang kita terhadap dunia. Dan worldview Islam berarti adalah cara pandang Islam terhadap dunia, atau cara pandang kita sebagai umat muslim terhadap dunia. Worldview Islam dengan worldview yang lainnya itu berbeda. Makanya worldview Islam dengan worldview Kristen, apalagi Yahudi dan lain-lain itu nggak ada yang sama. Setiap worldview itu pasti berbeda. Dan worldview itu untuk ilmu pengetahuan. Untuk ilmu pengetahuan, dan semua ilmu pengetahuan di dalam dunia ini semuanya ada pada Islam. Semuanya ada pada Islam, dan ilmu pengetahuan Islam itu antara satu dan yang lainnya itu saling terkait. Dan 1 menit udah lewat. Ini 1 menit saya. dan perbedaan worldview adalah perbedaan peradaban menurut Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkasi. Nah, oke, silakan. Jadi gitu ya, salah satu ciri dari worldview adalah dia menjadi pokok dari peradaban. Jadi perbedaan worldview adalah perbedaan. Nah, ini jadi antum kalau mendapatkan video, antum cari pokoknya di mana. Biasanya dalam satu video itu bisa diringkas menjadi pokok pikirannya dalam 1 menit. Nah, itulah kenapa kita minta antum 1 menit aja. Ya. Oke, ini tadi sudah ada Fahri dan juga Fatan. Sekarang yang lain. Silakan sini. Nah, sini kita cerita, antum cerita apa itu worldview yang antum baca atau apa yang antum tonton videonya. Silakan. Namanya siapa? Muhammad Radian Azizi. Radian Azizi. Silakan Radian.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan membahas tentang apa itu worldview. Saya mengambil video dari Ustadz Hasan Solihin di YouTube. Apa sih itu worldview? Worldview adalah cara pandang manusia terhadap dunia. Worldview ada banyak macamnya. Worldview secara umum, secara Islam, secara Kristen, dan agama lainnya dan yang lain-lain. Jadi kita membahas tentang worldview yang secara umum. Lahirnya worldview itu daripada agama, kepercayaan, pendidikan, tradisi atau kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Contoh agama, kepercayaan, pendidikan. Dalam tiga hal ini itu berbeda dengan cara pandangnya. Contohnya dalam agama, bagaimana agama itu memandang suatu hal tersebut itu pasti berbeda. Kemudian kepercayaan ini dalam memandang, contohnya kan kepercayaan banyak ya. Ada agama dan ada kepercayaan. Kepercayaan dalam memandang Tuhan itu seperti apa, itu pasti berbeda. Dan dalam tradisi, kalau sudah dalam tradisi ini sudah jelas memandang sesuatu itu pasti berbeda. Contohnya tradisi adat ini pasti berbeda. Terus dari tradisi terus kebudayaan. Dalam suatu budaya ini memandang suatu hal itu pasti berbeda, memandang dunia pasti berbeda. Contohnya dalam suatu adat, bagaimana adat ini memandang gini, terus adat yang lainnya memandang satu hal tersebut. Contohnya dalam ini, kalau dalam Islam, contohnya berbeda dalam doa, dalam tahlilan, dan dalam tradisi kita dapat membedakannya dengan lewat cara bersopan santun, cara berpakaiannya. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Pas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang saya mau nyari yang belum absen. Nah, ini kan katanya di sini ada 38, ya kan? Yang sudah absen di sini dengan saya 27. Ada yang belum absen? Silakan di sini. Nah, silakan di sini. Antum sampaikan apa yang antum baca atau apa yang antum dengarkan dari videonya. Silakan. Bawa laptopnya boleh. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Al-Fatih Azril. Fatih Al-Fatih Azril. Al-Fatih Al-Fatih Azril. Azrial. Oh, iya. Oke, silakan Al-Fatih. Buat pengertian umum dari worldview itu pandangan dunia atau cara seseorang melihat, memahami dan menafsirkan dunia di sekitarnya. Ini seperti lensa metal yang mengaruhi bagaimana kita berpikir, mengambil keputusan dan menilai sesuatu. Atau secara sederhana, worldview itu mencakup yang namanya bagaimana kita menganggap sesuatu itu benar atau salah. Habis itu bagaimana kita melihat antara interaksi manusia, interaksi sosial dengan yang lainnya. Terus keyakinan antar manusia terhadap Tuhan, moralitas dan tujuan hidup. Karena agama di dunia ini itu berbeda-beda dan tujuan hidup orang di dunia ini juga beda-beda. Itu cara kamu memahami peristiwa yang ada di dunia ini itu juga berbeda. Itu menurut pandangan dari worldview. Lalu menurut worldview, menurut Islam adalah cara pandang hidup yang berlandaskan ajaran Islam yang membentuk bagaimana seorang muslim memahami Tuhan, manusia, kehidupan dan tujuan hidup. Pandangan ini bersifat menyeluruh, tidak memisahkan antara urusan agama dan dunia. Ya, berlandaskan dari dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 2 yaitu zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yaitu Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dari kesimpulannya, worldview Islam menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara akal dan wahyu, serta antara kebebasan dan tanggung jawab. Hidup itu tidak dipandang sekadar materi, tetapi sebagai perjalanan menuju tujuan spiritual yang lebih tinggi. Ya, ini kata-katanya seperti AI, tapi ya nggak apalah, gimana lagi ya. Saya bisa ini. Dari AI apa tadi? Dari gabung-gabung. Gabung. Nggak apa. Jadi saya bisa tahu antum bagaimana cara belajarnya. Oke, next yang lain. Silakan. Yang belum absen. Ini. Iya. Ya kan ada 3 tadi ya. Ya jangan enggak salah. Mesti benar. Coba disampaikan ke kita. Jangan khawatir salah. Ini namanya siapa ini? Namanya siapa? Aditya Nurin. Aditya Nurin. Silakan Aditya Nurin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa nih? Mau cerita tentang apa? Tentang worldview Islam dari pemikiran Dr. Adian Husaini. Silakan.
Jadi menurut Dr. Ardian Husaini, worldview Islam adalah cara memandang seorang muslim dari apa yang di dunia ini secara ukhrawi atau sensibel dan insensibel. Apa saja yang maksud dengan golongan sensibel seperti kayak benda atau lemari atau baju yang kita pakai selama ini. Kalau insensibel itu dia bersifatnya secara tidak kelihatan atau goib seperti sifat, waktu, seorang dan lain-lain. Pertama, globalisasi bukan cuma soal teknologi dan ekonomi, tapi juga membawa nilai budaya dan cara berpikir barat. Banyak umat Islam terpengaruh tanpa sadar. Nah, di sini merupakan tantangan bagi kita seorang muslim. Kenapa? Karena di masa teknologi 4.0 ini, umat Islam ini terpengaruh oleh propaganda barat dengan menganggap bahwa semua teknologi ini pasti dari barat nih, gini-gini nih. Tapi jika kalau kita melihat kilas balik ke zaman-zaman dahulu, ternyata umat Islam pertama lah yang dulu menemukan teori-teori konsep pertama sehingga bisa dikembangkan oleh para ilmuwan barat. Kemudian Dr. Ardian Husaini memberikan satu sampel dari kasus ini. Apa itu? Orang Yahudi melalui kitab agamanya yaitu Bible menganggap bahwa Nabi Muhammad bukan utusan Allah. Kenapa bukan utusan Allah? Karena mereka mengira bahwa Nabi Muhammad ini membuat Al-Quran ini dengan cara menjiplak dari apa yang ada di kitab Bible tersebut. Nah, kalau menurut Dr. Ardian Husaini, ini adalah cara pandang Yahudi. Kenapa? Karena mereka mengira bahwa Al-Quran sama Bible ini ada kesamaan nih. Makanya mereka menganggap bahwa Muhammad itu bukan utusan Allah karena mengira bahwa Muhammad itu menjiplak apa yang ada di Bible itu. Tapi kalau menurut pandangan Islam, orang Islam itu mengakui bahwa Nabi Muhammad ada utusan Allah dan mereka menganggap bahwa Al-Quran itu bahasanya dari wahyu dari ilahi. Ya, Dari Allah 1 menit sudah selesai. Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu salah satu unsur worldview tadi dibicarakan adalah bagaimana agama itu dipandang. Nah, misalnya dalam kitab Al-Quran itu, dalam Al-Quran ada beberapa hal yang ada juga dalam Bible. Ada. Contohnya apa? Langit dan bumi diciptakan dalam 6 hari. Di Bible ada. Tapi bedanya di hari ke-7 di Bible itu tulis Tuhan beristirahat. Pokoknya kalau di sini kan enggak, dalam Al-Quran enggak. Gitu kan. Dalam Al-Quran setelah itu ayatnya terusannya saya enggak lupa. Wa ma massana min lughub. Jadi malah setelah itu Tuhan masih ngerjakan yang lain. Jadi ada banyak hal yang sama dalam, ya namanya juga ahli kitab kan gitu kan. Makanya disebut dalam Al-Quran kitab itu mengalami tahrif. Apa itu tahrif teman-teman? Ya ada pergeseran arti atau beberapa kata-kata yang ditaruh tidak pada tempatnya dan sebagainya, itu artinya tahrif. Makanya kita ketika berhadapan dengan ahli kitab itu sebenarnya agak sulit karena sebagian apa yang mereka yakini sebagian benar, bahkan di kita juga benar gitu kan, tapi ada sebagian yang mereka yakini tidak benar. Oke, next yang lain. Ini sudah ada 2 tadi yang belum absen. Oke, jadi teman-teman, kesimpulan antum, kata kunci yang penting dalam worldview tadi kan ada 3 pertanyaan ya, worldview. Ya, apa kata kunci yang penting dalam worldview itu? Pertama, dia adalah apa? Pandangan alam, pandangan hidup manusia. Tentang apa? Tentang semuanya. Ya, apakah yang sensible atau sense itu dari kata indra, yang terindra maupun tidak terindra. Apa contohnya yang tidak terindra, teman-teman sekalian? Roh, itu tidak terindra. Malaikat itu tidak terindra. Ya kan? Itu adalah keyakinan tentang suatu yang terindra atau tidak terindra. Seperti itu. Bahkan itu nanti ketika turun dalam praktek kehidupan sehari-hari itu masih ada keyakinan-keyakinan yang lain. Misalnya antum sebagai mahasiswa, apa keyakinan antum ketika melihat sampah? Kotor. Yang lain? Bersihkan. Ya, harus dibuang. Ya, kurang etis. Tapi seorang tukang sampah dan seorang pemulung melihat itu adalah rezeki, teman-teman sekalian. Walaupun sampah itu busukan makanan, bisa buat apa? Bisa buat pupuk, bisa buat. Nah, kalau mereka punya teknologinya mungkin. Kalau kita nggak punya teknologinya, makanan busuk ya dibuang aja kan itu kan. Nah itulah. Jadi itu adalah dalam worldview saja, itu dalam tataran yang praktis dia masih punya banyak apa ya istilahnya itu instrumen yang lain sama. Ya kita sebagai orang ilkom, kita melihat konten, apa yang kita lakukan? A
A mengikuti saja, B memikirkan gimana caranya konten ini kita buat ulang, D kita benar-benar bikin konten yang mirip terinspirasi dengan itu tapi kita rubah sesuai dengan alam pendidikan kita. Nah, karena kan banyak terjadi. Kalau di luar teman-teman sekalian, banyak nggak orang ketika melihat konten ngikutin aja, oke, ngikutin aja, terserah itu baik atau buruk dan lain sebagainya. Yang penting apa? Viral aja. Yang penting trending, yang penting ya itulah kira-kira. Tapi ada nggak yang bisa bikin konten, ya kita katakan konten yang tandingan tapi lebih punya sisi variasi yang adaptasinya sesuai dengan pendidikan? Ada nggak? Ada. Jadi itulah kita sebagai mahasiswa di Ilkom. Nanti di mahasiswa yang lain dia punya pikiran yang lain juga. Misalnya teman-teman, ada yang temannya di prodi agro atau TIP, untuk lihat di sana apa yang mereka lakukan. Apakah sama dengan kita? Beda. Makanya sebenarnya antum kalau nyari bahan konten, antum bisa ngobrol sama prodi-prodi yang lain. Apa yang antum kerjakan? Ayo kita ke sana. Nah, udah belum antum lihat labnya agro atau udah lihat labnya apa namanya TIP atau apa, udah lihat belum? Lihat sana. Apalagi yang mau 1 tahun, lihat semuanya di sini. Yang mau lanjut sampai S1 juga lihat semuanya di sini. Ya, di sini kita tidak bedakan mana yang mau 1 tahun atau mana yang sampai S1. Yang penting semuanya sungguh-sungguh. Nah, iya. Antum mau 1 tahun doang harus sungguh-sungguh. Karena latihan sungguh-sungguh itu penting sekali. Di luar nanti kehidupan itu sungguh-sungguh. Nah, ini juga worldview. Kadang-kadang orang yang mau 1 tahun doang, udahlah yang penting anak masuk kuliah, yang penting anak ya, yang penting. Padahal banyak yang bisa dikerjakan, gitu kan? Nah, teman-teman yang mau 1 sampai S1 juga kayak gitu. Udah, alhamdulillah anak di sini sampai S1 kok tenang aja. Lah, bukan tenang aja, justru harus tambah semangat. Bakat-bakatnya apa ini? Saya kayaknya pertama kali ketemu teman-teman ini. Kita ingin tahu bakat masing-masing ini apa. Ya, dalam 1 semester ini saya harapkan semuanya bisa kelihatan bakatnya. Ya, ada yang bakatnya gambar juga, mungkin juga nggak apa. Ada yang bakatnya nulis atau apa. Ada yang bakatnya acting atau apa. Nah, jangan-jangan ada yang actingnya bagus, meskipun orangnya kelihatan pendiam, tapi mungkin ketika acting keren. Ya, akan banyak kegiatan di kita. Sudah dikasih tahu belum sama kakak kelasnya? Kita akan banyak kegiatan nanti. Termasuk mungkin nanti di akhir semester lah, mungkin ada makrab kita keluar kampus, camping atau apa, itu kebiasaannya Ilkom. Ya, kita sama semester 5 tuh berarti kita udah paling enggak 5 kali camping lah semester 5. Karena udah 1 semester 1 kali camping. Biasanya kita targetnya gitu. 1 semester 1 camping. Ya, makanya antum siap-siap uangnya jangan buat makan doang atau jangan buat top up game, ditabung. Kita mau camping kemana? Apakah ke gunung, apa ke laut? Temanya kayak gitu. Jakarta, Busan. Jakarta. Iuran berapa? Iurannya jangan banyak-banyak, paling enggak 100, 150 udah paling banyak. Untuk apa kegiatan? Teman-teman yang belum pernah masang tenda biar masang tenda. Teman-teman yang belum pernah camping bareng-bareng temannya biar pernah camping. Teman-teman yang belum pernah memanage apa. Itu semuanya untuk latihan. Ya, makanya disiapkan. Kemungkinan kalau enggak nanti Juli apa Agustus saya enggak tahu, nantilah, atau Juni setelah Idul Adha gitu campingan. Itu per orang apa langsung? Semuanya 1 prodi dong kita ke sana. Kita grebek kan gitu kan. Kita ke pantai kita. Sewa hotel ya? Hah? Sewa gunungnya. Gunungnya. Ya enggak bareng-bareng aja. Biasanya kan kita hari Kamis Jumat kan. Jadi biasanya malah sepi. Kalau hari Ahad malah rame kan gitu kan. Ya, hari Kamis Jumat asal tidak pas liburan panjang saya rasa malah pas. Ya, jadi apa sebenarnya artinya worldview teman-teman? Berdasarkan video yang antum baca, saya coba tanya nih teman kita nih. Ada di sini namanya Imam Toha, mana Imam Toha? Ente nonton video apa Toha? Nonton video apa? Apa? Bicara apa? Ya? Ya, Tuhan itu eksis atau ada. Terus gimana kira-kira? Ketika ada ateis mungkin atau teman kita yang tidak mempercayakan Tuhan, dia bertanya, apakah Tuhan itu ada? Dan ketika saya Ini
bagus buat voice over aja, coba disuruh voice over. Berikan saya bukti secara ilmiah. Namun yang sedang kita bicarakan ini adalah Tuhan, yang mana eksistensinya itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi untuk membuktikannya itu adalah dengan cara rasional. Bagaimana contohnya? Contohnya ketika di pagi hari kita melihat jalanan basah. Apa kesimpulan yang bisa kita lihat ketika melihat jalanan basah? Berarti tadi malam Ini malah ngaco. kita melihat hujan tersebut terjadi, ya tidak melihatnya. Kita hanya mengambil kesimpulan karena jalanan terlihat basah. Itu adalah membuktikan dengan cara rasional. Itulah yang bagaimana kita bisa mengetahui Tuhan itu ada. Jadi Nah, melihat oke. hamparan ini, hamparan alam, bagaimana fenomena itu terjadi. Tidak mungkin itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang mengaturnya. Nah, itu kalau antum sudah baca di buku Worldview, lah ini teman-teman harusnya beli nih buku Worldview nanti. Ada bukunya. Kalau antum baca di buku Worldview itu namanya dalil kosmologis. Ya kan, dalil rasional tapi kosmologis. Apa artinya kosmos, teman-teman? Bukan magic jar ya. Apa artinya kosmos? Kosmos itu dari kata Yunani, artinya kosmos keteraturan. Jadi kalau ada keteraturan di alam berarti ada yang atur atau ada aturannya. Itulah dalil kosmologi. Ya kan? Masih ada dalil-dalil yang lain. Jadi memang kalau dibuktikan secara ilmiah itu, maksudnya dalam arti ilmiah itu dilabkan, masukkan lab itu nggak bisa. Terus diukur dengan panca indera itu tidak bisa. Karena ilmiah tidak selalu dengan panca indera. Ya kan? Dengan akal pun sebenarnya bisa dibuktikan. Nah, itu namanya dalil-dalil seperti itu tadi. Ada dalil atau apa namanya argumen kosmologis. Ya, itu bisa browsing di YouTube atau apa, argumen kosmologis. Ada lagi nanti argumen yang lain, masih banyak sekali argumen-argumen tentang Tuhan. Oke, terima kasih itu dari Toha. Saya mau dengar lagi pendapatnya teman-teman secara random di sini nih. Oh iya, saya mau lihat di absen lah. Di sini ada Valian, mana Valian? Coba apa yang nanti tonton tadi? Ini pandangan umat muslim apa arti Allah. Oh gitu. Gimana? Kalau orang muslim mengartikan Allah sebagai Tuhan itu salah. Duh, kenapa? Karena kalau bahasa Arabnya Tuhan itu arti apa? Bahasa Arabnya itu ilahi. Jadi Allah tuh ini nama yang diberi sang pencipta untuk umat muslim menyebut Tuhannya. Oh. Nah, ini beliau punya pemahaman tapi untuk menyampaikan kembali itu sepertinya gitu. Nah, itulah kenapa kita di buku tauhid itu dulu ada tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Allah sebagai ilah dan Allah sebagai rob. Bedanya apa? Allah sebagai ilah berarti Allah sebagai zat yang kita sembah, kita tuju. Karena ya kita nggak punya alasan kecuali makanya disebut lillahi ta'ala. Kan gitu kan? Tapi kalau lillahi ada lagi selanjutnya rabbil alamin. Jadi kita melakukan sesuatu lillahi ta'ala tapi juga sebagai li rabbil alamin. Allah sebagai rob. Apa artinya rob, teman-teman? Robbun. Apa rob? Itu kan dari Tuhan. nah, rob itu apa artinya? Dari robba ya robbu. Ngurus, nah betul. Murabbi, apalagi itu? Tarbiyah, apalagi itu? Nah, jadi memelihara. Jadi Allah itu sebagai pemelihara alam. Allah yang memelihara alam ini. Apa yang dipelihara oleh Allah? Peraturan-peraturan yang ada di dalam alam ini. Contohnya apa? Kayak gravitasi. Gitu kan? Ya. Jadi kan keteraturan itu ditetapkan oleh Allah melalui sunnah-sunnahnya di alam itu. Setelah itu terjadilah hal-hal yang kita lihat sampai sekarang ini, ada matahari dari timur. Besok kalau matahari dari barat, wah kukut kita kan gitu kan. Nah, dia ini apa? Tanaman tumbuh itu adalah sunnah-sunnah dan aturan-aturan. Manusia kan kadang bisa bikin aturan, kita bisa bikin aturan. Ini kesepakatan tidak tertulis. Kalau kuliah semuanya pakai baju, ya Bang enggak? Ya. Mungkin antum sudah biasa di KMI kan itu kan. Ya mungkin sekarang bajunya nambah variasi, ada yang kotak-kotak ya gitu kan. Ada yang apa lorek-lorek, ada yang jenderal-jenderal, ada yang apa. Tapi ada yang masih kelihatan seperti KMI. Tapi itu bisa menunjukkan dua hal. Apakah A emang nggak ada baju yang lain? Apakah B dia konsisten? Kan gitu kan? Ini bisa banyak arti.
Ada yang konsisten, ada yang ini, ada yang itu. Yang pakai baju kotak-kotak dan lain sebagainya juga punya banyak arti. Apakah dia nggak punya baju yang lain juga, kan gitu kan? Apakah dia pengen, wah anak bosen pakai baju yang kayak gini? Kan sekarang mahasiswa. Jaki. Lah iya. Itu jadi kadang-kadang sambil teriak-teriak kayak gitu atau menunjukkan kekurang dewasaan. Kadang-kadang kayak gitu. Jadi misalnya kayak gini ada cerita. Sudah mahasiswa diingatkan, lu nggak usah diatur-atur. Kita kan sudah dewasa. Ya kalau sudah dewasa tidak ngamuk gitu. Jadi orang dewasa itu pertanda bisa punya cara menyampaikan yang baik. Kalau tidak setuju ada caranya. Kalau yang tadi tidak menunjukkan kedewasaan malah ini yang sulit. Kan gitu kan. Buat apa ini? Kita sudah mahasiswa. Itu makin kelihatan tidak mahasiswanya. Kan gitu kan. Masih ngamuk kan gitu kan. Masih apa namanya? Belum bisa menyampaikan pendapat. Tata keramanya masih awut-awutan. Nah, itu gitu. Terus mahasiswa itu seperti kita sekarang ini, tertib ya kan, masuk kuliah jam 10 tuh datang semua. Terus ya meskipun kadang-kadang masih ada yang tidur juga, saya kesini sengaja jam 9 masih ada yang bubuk, masih ada yang apa, masih dan sebagainya. Kita lihat nanti seberapa mahasiswa antum, harusnya gitu nanti. Kan bisa aja bikin konten gitu kan, seberapa mahasiswa antum. Gue kuliah pakai baju rapi, nah gitu kan. Oh saya ketika mimbar Jumat anak nyatet, oh ini bisa aja dibuat konten kayak gitu. Nah itu banyak hal ya. Amar Haki, mana Amar Haki? Ada ya? Mana sih? Mana orangnya? Oh itu. Apa video yang ditonton Amar? Nah ini nih. Udah mulai panik ini. Beneran nonton nggak ini kira-kira dia? Sama biarin aja, pasti jelasinnya beda. Apa Mar? Ayo Mar. Duh, apa sih? Pandangan alam Islam proses review Islam. Oh iya, video apa yang ditonton tuh? Lu nggak tahu namanya lah, ente nonton video apa? Oh, kontennya ini apa? Alifna Family. Hah? Kontennya Alifna Family. Itu mungkin re-upload kali atau apa? Enggak di YouTube. Oh di YouTube. Apa isinya? Coba kasih tahu ke kita. Kalau Islam itu tidak membeda-bedakan antara dunia akhirat. Jadi itu saling berkesinambungan. Jadi kan ada ayat yang dimana tuh ayat Quran kita juga apa? Pokoknya intinya kita harus mengejar namanya mengejar akhirat, tapi kita juga tapi di sisi itu kita juga disisikan kenikmatan di dunia. Ya, itu ada ayatnya ya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, jadi dunia itu juga ada nasibnya. Nasibnya di dunia apa? Antum mahasiswa nasibnya. Ya, berarti harus apa yang harus antum lakukan kalau nasibnya sebagai mahasiswa. Ya kan? Itu contoh. Dan memang Islam tidak membeda-bedakan antara kehidupan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena dalam Islam apa yang ada di dunia itu juga nanti akan dibawa ke akhirat. Gitu kan? Kecuali harta benda ya. Maksudnya apa yang ada di dunia itu amal perbuatan, maksudnya seperti itu. Ya, bukan harta benda. Dan harta benda itu hanya sarana. Segala yang ada itu ada yang sarana. Itu punya harta, punya anak nanti, punya istana gede, itu hanya sarana untuk kita ke akhirat. Semuanya bisa membuat masuk surga. Dalam Islam semua orang bisa masuk surga. Semua itu maksudnya kaya atau miskin bisa masuk surga. Ya kan? Orang kaya bisa nggak masuk surga? Bisa. Meskipun dalam hadis, hisabnya orang yang punya harta itu berat, ya betul. Tapi bisa nggak masuk surga? Bisa. Ya banyak syaratnya kan itu kan. Tapi bukan berarti orang miskin nggak bisa masuk surga, bisa juga. Ya karena nggak punya harta, ya nggak ada yang bisa dihisap. Memang benar. Tapi perilaku orang miskin itu yang bisa dihisap. Misalnya mentang-mentang miskin terus dia apa? Ngambil punya orang. Nah ini kan bahaya. Mental miskin ini juga berbahaya. Mental miskin ini bukan mental miskin yang baik. Ada juga mental miskin yang baik. Ya kalau tidak punya ya
sabar ini itu kan, atau gimana ya sudah jalan aja. Tapi ada juga yang mental miskin yang tidak baik, apa ngamuk kayak gitu kan. Yang biasanya banyak ngamuk kan hanya orang miskin. Kalau orang kaya mah tidak banyak yang ngamuk, yang mereka punya kan gitu kan. Oke, baik. Muhammad Rasid Aditya Nurin, mana nih Aditya Nur? Oh, udah ya, oke, sorry udah. Ashraf Zahirul Ubaid, mana Ashraf? Oh iya, apa yang video yang ditonton? Bagaimana sih pemikiran Barat tentang gerakan feminisme, Oh, itu gerakan menyetarakan antara laki-laki dan perempuan. oh, contohnya gimana tuh? Contohnya bahwa perempuan ini ingin memiliki hak-hak seperti laki-laki. Contohnya dalam pekerjaan rumah itu bukan tanggung jawab seorang perempuan, atau itu bukan tugas prioritas seorang perempuan, tapi juga tugas seorang laki-laki. Terus yang lain? Ada juga bahwa pemikiran Barat menyebut Islam ini agama yang rasis terhadap perempuan. Kenapa kok peraturan perempuan harus menutup aurat, sedangkan laki-laki lebih ringan, istilahnya tidak harus memakai kerudung dan lain sebagainya. Oh. Terus ada lagi yang lain? Nah, jadi sebenarnya yang paling tepat tentang gerakan feminisme itu bukan soal pekerjaan-pekerjaan, tapi lebih pada menuntut kesetaraan antara apa perintah agama untuk laki-laki dan apa untuk perempuan. Sebenarnya di situ. Ya, kalau cuma ngurus keluarga bisa aja bagi-bagi. Kalau cuma ngurus rumah tangga bisa aja bagi-bagi. Tapi bisa aja dia tidak feminis. Tapi perintah-perintah agamanya itu loh. Kenapa? Karena dalam Islam itu ada pembagian tugas terkait dengan perintah agama untuk laki-laki dan perempuan. Tapi yang sama, apa perintah yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam agama? Perintah ibadah, meskipun perempuan punya rukhsah. Ada lagi nggak satu perintah lagi yang sama? Puasa tidak saling berdekatan. Perintah belajar, ya kan? Perintah untuk apa? Belajar. Sama. Laki-laki dan perempuan sama-sama punya hak tentang belajar dan apa namanya dan berkembang dan bekerja, sama-sama punya hak itu. Feminisme tidak apa namanya? Feminisme ingin mengabaikan itu perintah-perintah Tuhan yang seperti itu. Nah, itu makanya ketika dalam Islam ada wanita berkarir, ada seorang muslimah bekerja, itu bukan feminisme. Ya kan? Selama dia masih meyakini ada perintah yang khusus untuk perempuan dan ada perintah yang khusus untuk laki-laki. Tapi yang disebut feminisme ini tidak peduli ada perintah khusus atau enggak, yang penting semuanya sama. Nah, ini dia. Jadi bukan sekedar sama-sama dalam pekerjaan. Nah, itu jadi gitu ya teman-teman ya. Itu nanti pandangan tentang manusia. Itu ada dalam konsep manusia. Oke. Kita lanjutkan lagi, di sini ada Caesar Khairan ada. Oh, ini belum absen tadi ya. Oke, apa yang video yang ditonton ini? Jadi dari setidak hidayah misalnya tentang konsep ketuhanan dalam agama Islam, itu yang pertama ketika orang Islam mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan orang kafir tidak tahu apa artinya, maka kata hidayah fa'lam, maka ketahuilah. Yang kedua, Allah itu satu, ahad. Terus Karena agama-agama lain menyatakan bahwa Tuhan itu ada yang banyak, Tuhan itu ada yang tiga, tapi dalam Islam Tuhan itu disebutkan hanya satu. Dan kerennya lagi, di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang memakai pikiran rasional dan lain sebagainya untuk dijadikan bukti bahwa Tuhan itu hanyalah satu. ya, jadi Salah satu ayatnya apa? itu Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Asbabun nuzulnya apa surat Al-Ikhlas itu? Diceritakan nggak dalam video ini? Enggak. Jadi begitu ya teman-teman, dalam Islam itu yang namanya konsep Tuhan adalah konsep yang paling sentral. Karena keyakinan kita kepada Tuhan akan mempengaruhi hal-hal yang lainnya. Ya.
Kalau kita yakin bahwa Tuhan akan membalas perbuatan manusia, maka kita nggak iri dengan orang yang berbuat jahat, ya kan? Kenapa? Karena yang jahat mesti akan dapat balasannya. Nah, tenang aja kita, orang nasib kita di sini, nasib mereka di situ. Itu adalah salah satu keyakinan yang menjadi pengaruh bagi manusia itu untuk berbuat. Ya. Ada lagi yang lain, keyakinan tentang Tuhan misalnya apa? Oh, Tuhan itu mengampuni dosa manusia. Itu keyakinan yang harus dipercaya bagi kita. Kita yang melakukan kesalahan atau apa bisa bertobat, bisa. Semua kesalahan itu bisa diampuni oleh Allah. Ya, meskipun nanti ada hukuman dari kesalahan itu. Tetap ada. Bisa jadi ada. Ya, maka dari itu kita tetap harus memahami bagaimana Tuhan itu punya rencana dan bagaimana Tuhan itu rencananya teraplikasikan di dunia ini. Itu adalah konsep terkait dengan kodok dan kodar. Jadi teman-teman sebenarnya sudah baca video-video tapi mungkin belum tahu peta konsepnya gimana. Ya, dalam worldview itu ada banyak konsep. Konsep Tuhan, ada konsep apa itu worldview sendiri, ada lagi konsep manusia, konsep kodok dan kodar, alam, masih banyak. Ya, satria ada satria. Mana? Woi, coba silakan, mana satria? Silakan cerita apa yang dibaca, apa yang didengarkan. Saya melihat video dari Christian Education. Apa itu? Menurut channel YouTube, menurut Christian Education, worldview ada banyak. Oh iya. Secara bahasa, worldview adalah pandangan dunia. Terus ada yang namanya buku yang ditulis oleh Philip Graham Riken yang menjelaskan tentang worldview. Di dalam buku itu menjelaskan bahwa setiap orang memiliki pandangan sendiri-sendiri terhadap dunia, maupun sadar ataupun tidak sadar. Contohnya, cara menanggapi sesuatu di dunia, cara menanggapi ide, cara pola pikir hidup dan lain-lain. Dan worldview sendiri bertolak belakang dengan yang lain. Contohnya, konflik naturalisme dan supranaturalisme, kebebasan bersama terorisme, dan kemurnian bersama pergaulan bebas, dan aborsi bersama hak hidup. Ya, jadi lawan kata atau namanya polarisasi. Jadi ada pertentangan antara yang pro ini dan tidak pro ini. Makanya di Amerika tuh partai besarnya ada dua, Demokrat dan Republik. Kalau Demokrat dia pro aborsi, tapi kalau Republik tidak pro aborsi. Nah, ini ada beberapa aliran-aliran itu. Makanya di luar negeri worldview-nya lebih bervariasi lagi. Meskipun kita dalam dunia Islam, misalnya di Indonesia ini yang mayoritas Muslim, keyakinan orang-orangnya juga banyak. Ya, meskipun dia sholat dan lain sebagainya, zakat, mungkin kemarin sholat Idul Fitri, tapi ketika sehari-hari tidak selalu seperti itu. Itu mungkin karena masih memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Urusan akhirat, urusan masjid. Padahal enggak. Makan itu urusan akhirat atau bukan? Makan adalah urusan akhirat. Kita makan makanan yang halal berarti kita mendapat pahala. Dengan kita makan kita bisa ibadah dan kita bisa hidup. Penting. Ya, tidur apakah itu urusan akhirat teman-teman sekalian? Akhirat. Itu urusan akhirat. Ya. Akhirat itu juga ada di dunia ini. Makanya kita bicarakan seperti itu. Teman-teman dengan istirahat bisa bangun pagi, bisa fresh dan bisa mengerjakan ibadah-ibadah dengan nyaman. Kalau tidak istirahat, antum akan kesulitan. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya. Oke, ini sudah jam sekian, saya akan absen dulu yang lain. Bintang Nur Rizmi ada? Ada, oke. Faris Sofan ada tadi kayaknya. Gagah Langit ada? Oke. Oh iya. Irfan Ainur Rasid. Gedwin Adillah. Saya mau menghafalkan semuanya tapi kayaknya butuh waktu ini. Rizky Dinata ada? Sakit. Oh, sakit apa ini? Diare. Apa yang dia makan? Tapi dia tidak menghisap sesuatu yang ada asapnya kan? Itu nggak tahu. Itu harus dikasih tahu tuh, jangan-jangan gara-gara itu. Husain Akbar, mana Husain Akbar? Naufal Imanuddin.
Fatanur Rahman. Waladi Fatur Rahman. Fadlur Rahman Zaki. Naufal Musafa. Al-Fatir Azril. Fawas Fadlul. Muhammad Nur Fudail. Iya. Mana? Oh, iya tadi ya. Muhammad Bilal. Fatih Atta. Muhammad Farzin Ma'amar. Oh. Oke, baik. Masih ada juga yang belum kayaknya nih, belum disiakat. Ya sudah, tetap masuk aja ya. Tetap masuk, makanya kita tetap absen yang belum disiakat. Oh iya, ini gimana cara saya berkomunikasi dengan antum di media atau apa nih? Caranya gimana nih? Hah? Grup apa? Ya, antum silakan.